Selamat sore semuanya. Sebenarnya saya cuma mau sharing aja sih, gak ngasih kuliah. Bosan ngasih kuliah terus. Sebenarnya saya mau sharing aja. Jadi siapa orang Jakarta asli? Yang orang Jakarta asli? Banyak pendatang juga ya? Yang tinggal di Jakarta? Jakarta ya banyak ya. Kebetulan saya KTP-nya Tangerang, nggak pas perbatasan sebenarnya. Jadi karena saya juga kerja di Jakarta, setiap hari juga lewat di jalan-jalan besar di Jakarta. Jadi saya sebagai seorang arsitek juga sebenarnya banyak kecewanya gitu ya. Kenapa ketika kita lihat banyak contoh-contoh yang bisa diterapkan di negara tetangga yang kebetulan iklimnya nggak jauh beda, kenapa di Indonesia itu kok nggak bisa? Kendalanya itu seperti apa sih sebenarnya itu? Nah, saya mencoba melihat nih kalau misalnya dipetakan ya, sebenarnya peruntukan Wisma. Jadi kalau misalnya ini sebenarnya rencana tata ruang wilayah tahun 2010 sebenarnya. Jadi kenapa bicaranya ruang gitu ya? Rencana tata ruang. Jadi karena kita bicara space. Jadi di Jakarta itu kan space beda ya, space dengan room gitu beda ya. Space itu bisa berubah gitu. Kalau ruangan ya udah fix gitu ya, kotak misalnya. Jadi kalau bicara space itu bicara bahwa ruang itu milik semua orang gitu, space. Maka dari itu peraturan juga namanya rencana tata ruang wilayah. Kalau kita lihat nih, misalnya Jakarta Selatan itu sebenarnya kan banyak untuk hunian ya. Kemudian ke arah kedepannya itu Jakarta akan dikembangkan sentra primer barat dan timur. Jadi mengapa kalau misalnya harga tanah di Puri Indah itu sekarang hampir sama dengan harga tanah di daerah Pasar Baru? Karena nantinya sentra primer Jakarta itu di barat di daerah Puri Indah gitu. Ada yang daerah Puri Indah rumahnya? Ada ya? Nggak ada. Jadi perkembangannya seperti itu. Tapi kita nggak akan bicara banyak tentang perkembangan kota. Yang pasti kita akan melihat bahwa Jakarta kedepannya itu semakin banyak penduduk dan pendatang, dan semakin banyak efek yang akan dihasilkan dari perkembangan kota itu. Yang pasti seperti kata Pak Berto bilang, saya langsung fokus bahwa kita itu butuh sebenarnya ruang untuk berkumpul ya, ketemu teman, bahkan untuk 7-Eleven pun saya rasa cukup berhasil untuk tempat untuk kumpul-kumpul, sekedar beli minum 10.000 gitu ya, misalnya French Vanilla, kita udah kumpul sama teman-teman ngobrol ngalor ngidul, itu yang sebenarnya bisa membalance hidup kita. Jadi ada social life, ada work gitu ya, dan juga yaitu dimana kita mengembangkan informasi apa yang ada yang di sekitar kita. Saya sih lebih condong ke arah public space daripada public place. Tahu nggak bedanya apa? Jadi kalau public space itu kita itu lebih ke arah, sebenarnya ruang-ruang kota itu banyak sekali ruang-ruang kosong. Jadi kita tidak mengenal ruang-ruang kosong sebagai ruang hijau, ruang taman, tapi lebih yang bukan taman pun sebenarnya adalah public space. Kalau dilihat di luar negeri itu seperti contohnya piazza gitu ya, plaza. Kemudian street itu bisa jadi public space. Misalnya antara piazza satu ke piazza lain itu ada jalan gitu ya. Nah di jalan itu nanti ada magnet satu ke magnet lain, orang itu akan sirkulasi di situ. Kemudian timbul nih kafe-kafe yang akhirnya kalau kita lihat perkembangannya karena orang itu suka budayanya sekarang tuh suka minum dan melihat orang lewat gitu. Jadi akhirnya ada timbul kursi-kursi di depan kafe gitu ya. Orang tuh akhirnya mampir gitu, duduk sambil sekedar melihat. Jadi itu terciptanya sebuah ruang di dalam kota. Jadinya public space. Nah, kalau public place itu ketika kita mau mendapatkan suasana seperti itu, bedanya adalah kita harus membayar gitu. Kenapa ya? Kenapa kita harus membayar? Padahal mungkin di luar negeri public place itu tidak bayar gitu ya. Yang saya sayangkan tuh di Indonesia, terutama di Jakarta,
kita harus membayar. Misalnya apa? Kalau kita ke Ancol, Ancol itu sebenarnya sebuah public space ya. Sebenarnya itu pantai yang harus bisa dinikmati orang banyak. Tapi kita kalau mau menikmati pantai itu, kita harus membayar gitu masuk. Karena dia dikelola swasta. Jadi pantai itu sudah dikelola swasta, jadi kita masuk itu bayar operasional untuk kebersihan, terus dekorasi untuk area depan Ancol itu. Jadi sayang sekali sebenarnya itu public space yang menjadi public place. Harusnya biarkan public space itu free gitu untuk masyarakat menikmati. Tidak perlu dia harus membayar ataupun atau menikmati dan itu bisa berkembang gitu kemana-mana. Jadi public space itu bisa juga diisi dengan banyak sekali aktivitas pendukung. Misalnya ini saya ambil contoh gambar aktivitas pendukung itu bisa karnaval seperti ini ya. Jadi itu salah satu yang bisa membentuk kota itu sehingga kota itu lebih hidup, bahwa warganya itu turut serta memperindah wajah kota dengan adanya seperti karnaval. Kalau kita lihat di daerah TB Simatupang sebenarnya juga banyak activity support, tapi sayang sekali activity supportnya itu topeng monyet gitu ya. Topeng monyet yang tentu saja sekarang banyak yang demo lagi, itu dilarang. Kemudian sebenarnya kalau misalnya kita telah ada 3 permasalahan pokok di kota ini juga sangat dilematis sekali. Yang pertama itu kota itu semakin bertambah banyak penduduk, asal mulanya dari urbanisasi. Kota itu punya magnet yang kuat sekali gitu, orang-orang itu datang ke kota. Nanti akan dapat banyak pekerjaan loh di kota gitu ya. Gampang banget jadi tukang parkir dapat duit, kemudian jadi jualan bakso aja dapat duit gitu ya. Nah itu akhirnya yang menimbulkan orang-orang dari pinggiran kota atau dari desa itu lari ke kota semua, sehingga kota itu semakin padat. Kemudian 3 masalah yang paling utama yaitu macet, kita sering mengalami banjir, dan PKL itu udah makanan sehari-hari. Kemudian rob itu sebagai salah satu efek dari iklim ya. Jadi dulu tuh tidak akan kepikiran, banyak sekali kota-kota itu lahir menjadi kota pantai. Sebenarnya seperti Jakarta itu kota pantai asal mulanya. Kalau dirunut kota Jakarta itu kan dia dari pendatang, dari Portugis, kemudian parkir di zaman dulu namanya Sunda Kelapa ya, parkir di situ, kemudian berkembang di daerah Jakarta Utara, kemudian masuk lagi ke Hayapur Gajah Mada itu dulu pusatnya, kemudian melebar atau memanjang sampai di Kebayoran Baru. Jadi Kebayoran Baru dulu itu kota baru sebenarnya, kota baru yang dikembangkan sekarang jadi tengah kota ya. Tengah kota, dan sekarang Jakarta makin meluas. Nah, permasalahan kota yang sekarang lagi marak yang paling banyak terjadi itu adalah ROB, jadi naiknya permukaan air laut karena perubahan iklim yang kita ketahui global climate change gitu ya. Yang sering kita dengar itu daerah Semarang itu yang sering kena dampaknya ya. Atau kota Semarang itu dia juga salah satu ciri kota pantai dan paling banyak merasakan efek dari ROB itu sendiri. Kemudian Jakarta juga beberapa perkampungan di daerah Jakarta Utara juga kena ROB. Nah sekarang dari berbagai macam masalah itu saya langsung fokus bahwa untuk perkembangan kota kedepannya mungkin pemikiran alternatif atau perspektif seperti wali kota di Korea tadi yang akan menjadi presiden itu mungkin masih jauh dari pemikiran pemimpin kita. Anggap aja bahwa jalan layang itu memang akan semakin banyak dan itu kebutuhan. Lalu seperti apa sih solusi bahwa kolong-kolong di jalan-jalan layang itu sebaiknya dan seperti apa gitu ya. Seperti kita ketahui bahwa banyak sekali kolong-kolong jalan tol itu beralih fungsi menjadi hunian ya, PKL, parkir, sampah, bahkan mafia gangsters gitu ya. Ini juga foto-foto ini saya ambil dari internet.
Jadi sayang sekali ini foto di bawah jalan layang di Jakarta itu menjadi area hunian, gitu ya. Mengapa? Karena sifatnya itu sangat teduh, kemudian dia tidak perlu membuat rumah, ya, tidak perlu membuat atap. Jadi kasur yang penting dia bisa tidur gitu. Kelas-kelas bawah seperti kuli gitu ya, dia yang hanya temporer kerja di Jakarta, kemudian dia butuh tempat istirahat, akhirnya lama-kelamaan dia beranak pinak tinggal di situ, kemudian dia itu akhirnya bikin dari sekat-sekat. Kalau dilihat ini itu ada sekat-sekat mungkin antar keluarga satu keluarga lain gitu ya, sekat-sekat kayu. Bahkan menjadi area bermain ya, area bermain. Ini kan bahaya sekali kalau misalnya bola itu keluar dari area ini kemudian ke jalan raya, itu sangat mengganggu sekali. Sampai menjadi sekolah ya, menjadi area upacara. Ini semua di bawah jalan layang gitu. Kemudian ini juga, ini sekolah informal, jadi sekolah yang tiba-tiba terjadi karena beberapa LSM kemudian care dengan mereka. Terus bukannya saya banyak LSM yang baik, tapi sebenarnya harus dilihat dulu esensinya bahwa ini merusak citra kota Jakarta akan semakin kumuh atau tidak gitu dengan mereka akhirnya diberikan sekolah-sekolah temporer di situ gitu. Kemudian sebagai tempat makan, ya sayang sekali sebagai tempat makan PKL nantinya juga meskipun itu terlihat masih 2, nanti mungkin beberapa bulan ke depan bisa 4, 5, bahkan sekarang udah penuh. Kalau kita lihat di bawah dulu di bawah jembatan di Selipi, depan pasar Selipi itu PKL, tapi sekarang dibuat taman. Kemudian sebagai tempat sampah ya, karena mungkin ini terlalu pendek dan untuk hunian tidak terlalu nyaman, orang akhirnya buang-buang sampah di situ. Terus ini juga contoh untuk hunian. Nah ini juga karena kebutuhan akan hunian itu apa sih akhirnya? Yang pertama adalah anak-anak PAUD, anak-anak sekolah ya. Akhirnya ya udah ambil guru-guru, mereka kebutuhan untuk pendidikan, akhirnya dibuat sekolah-sekolah pagetan di situ, sekolah istilahnya untuk ini di atasnya PAUD ya. Nah ini juga akhirnya dibikin sekat-sekat per kelas gitu ya. Kemudian diwarna, kenapa diwarna ya? Karena untuk anak TK, jadi harus full color gitu. Tapi kan ini semua di bawah jalan layang. Bahkan parkir. Kalau misalnya di depan Untar itu kan ada tempat parkir di bawah jalan layang Grogol itu, sebenarnya itu di bawah Dinas Perhubungan, jadi dikelola oleh Dinas Perhubungan. Dan kalau parkir itu apakah keamanannya bisa dijaga kalau misalnya parkir itu bukan di bawah Dinas Perhubungan, parkir liar seperti ini apakah bisa aman gitu ya pertanyaannya. Tapi makin banyak lebih efisien malah ya kalau misalnya parkir di bawah kolong jalan tol. Kemudian hunian-hunian liar seperti ini. Mengapa? Karena sifat di bawah jalan layang itu dia teduh, gelap, dan itu junction, itu pertemuan. Jadi orang itu area yang sangat efisien sekali untuk dia jualan gitu, karena dia pertemuan mau kemana itu. Nah kemudian saya mengambil solusi bahwa ini ada salah satu contoh di luar negeri juga, bahwa kalau hunian jalan tol itu bisa dibikin urban art seperti ini ya, dengan warna, kemudian menjadi transit busway tapi dia ada permainan warna seperti ini. Nah ini ada permainan warna, kalau dilihat bagus sekali ya, antara hijau kemudian orange gitu, kemudian bersih lagi. Jadi semuanya tuh tertata, jadi bahkan spot untuk ini juga irregular bentuknya, nggak hanya lingkaran atau apa, jadi bentuknya tuh ya seperti curve gitu. Kemudian ada tempat untuk berhenti bis. Kemudian saya berpikir untuk memperindah di bawah jalan tol itu, karena kita tahu nantinya akan banyak sekali perkembangan di bawah jalan layang, terutama supaya tidak melebar akan menjadi PKL, akan menjadi hunian yang akan memperburuk wajah kota.
bagaimana kalau misalnya bawah jalan tol itu dibikin permainan lampu ya, seperti menjadi salah satu bagian dari urban art. Ini sebenarnya turunan dari video mapping. Kalau kita lihat video mapping sebenarnya beberapa tahun lalu menjadi tren gitu ya, video mapping yang diberi lampu sorot ke bangunan-bangunan yang sudah terlantar gitu, bangunan tua misalnya kalau malam kan gelap gitu ya, jadi ada permainan. Jadi awal mulanya itu dia main lampu sorot, jadi seakan-akan bangunan tua itu bisa roboh, bisa apa gitu, jadi bisa hidup. Kemudian bisa juga permainan lampu di bawah jalan layang. Ini contoh-contoh yang saya juga ambil. Jadi ternyata di bawah jalan layang itu begitu indah sekali kalau misalnya permainan lampu seperti ini. Tidak akan memberikan efek ke depannya, misalnya kalau diberikan satu fungsi lagi gitu ya, nanti akan memberikan efek yang melebar kemana-mana. Misalnya akan diberi suatu tempat misalnya untuk persinggahan atau apa, nantinya itu kita tidak bisa mengontrol orang untuk tidak berjualan di situ dan tidak melakukan aktivitas apa-apa di situ, tapi lebih baik diberikan salah satu elemen yang memperindah kota, yaitu dengan permainan lampu seperti ini, ataupun dengan menghias ini. Tapi ini bisa hanya dinikmati kalau siang, kalau malam dia tidak bisa, karena kita tahu kan sifat dari jembatan di bawah jembatan lain itu gelap ya. Jadi mudah-mudahan dengan seperti ini juga bisa mengurangi kriminalitas yang ada gitu, karena dia terang, dia tidak menjadi bermukim gangster yang bisa bisa bermukim di situ, kemudian mengganggu juga ini terhadap terjadi misalnya ada lampu merah di situ. Saya ingat sekali waktu saya pernah kerja di daerah Cempaka Mas, saya waktu itu naik umum, saya selalu nanti kalau lewat perempatan Coca-Cola semua dilepas ya, jam tangan, cincin semua dilepas gitu, supaya nanti ada kapal merah dan sebagainya. Itu masih saya ingat sekali sampai sekarang. Saya nggak tahu di situ masih ada atau sudah nggak tahu sudah keturunan berapa, tapi yang jelas itu yang terjadi ketika kita mau lewat di bawah jalan layang pun yaitu bisa ada kecenderungan untuk takut gitu, bahwa justru mangkalnya para mafia atau gangster misalnya. Kalau misalnya dikasih lampu seperti ini kita bisa lihat kan kalau malam. Itu menurut saya sih. Jadi sebaiknya yang lebih memperindah untuk Jakarta itu permainan lampu menjadi semacam urban art sendiri. Nah kebetulan ini saya sama teman-teman saya pernah propose sebuah desain juga untuk di bawah jalan lain, jadi lebih ke arah penataan taman. Nanti di bawahnya juga akan diberikan permainan lampu. Jadi kira-kira permainan taman karena ini lahannya cukup besar, kemudian di bundaran itu selalu macet kalau misalnya sore. Jadi sebagai tempat untuk beristirahat juga, rest area gitu, jadi mobil itu bisa masuk, parkir, kemudian bisa menikmati lahan hijau yang ada. Apalagi kalau malam bisa dibikin urban space yang nyaman gitu untuk mereka menunggu, akhirnya sampai jalan itu tidak macet, mereka baru bisa pulang. Kebetulan ini wali kotanya mantan dinas pertamanan, kemudian sekarang menjadi wali kota di Surabaya ya, karena saya dari Surabaya. Jadi diharapkan waktu itu proposal, kebetulan Surabaya sekarang juga intinya pada spot-spot tertentu itu sekarang menjadi taman yang indah. Ketika dulu itu sangat gersang sekali ya. Sekarang karena wali kotanya agak lumayan keras gitu ya, semua harus taman, semua harus indah, semua akhirnya sekarang semua itu berbunga gitu, semua pojokan itu berbunga. Dan mungkin itu bisa diterapkan untuk beberapa sudut-sudut kota di Jakarta kalau misalnya agak sedikit keras dan tegas, bahwa untuk memperindah kawasan tertentu di Jakarta, karena kita kan kota istilahnya ibu kota yang dilihat orang itu akan bercerita kalau oh Jakarta ternyata indah sekali ya, ternyata kalau malam, kalau siang itu berbunga atau misalnya seperti itu bisa jadi orang itu yang singgah di Jakarta bisa menceritakan di negaranya bahwa ini loh oleh-oleh yang saya dapat dari Indonesia, bukan oleh-oleh bahwa gila Jakarta macet banget ya, terus banyak sekali sampah di mana-mana terus orang. Jadi bukan cerita yang jelek, tapi akan cerita yang bagus yang dia bisa share ke orang-orang di negara di mana dia berasal. Itu dari saya. Terima kasih.